Suasana di alun-alun Terminal Jepara hari Jumat hingga Sabtu kemarin tampak lain dari biasanya. Puluhan stand-stand dengan aneka produk inovatif dan kreatif berjejal memamerkan dan menjual produk mereka. Ya, kedatangan 50 pelaku industri kreatif dari berbagai wilayah di Jawa Tengah di Kabupaten Jepara ini untuk menyemarakan pesta ulang tahun ke-67 Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini pun mendapat respon positif baik dari para pelaku industri kreatif maupun pengunjung. Bahkan di sela-sela kesibukannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berkunjung dan berkeliling ke stand-stand yang diisi oleh 50 pelaku industri kreatif tersebut. Selain melihat langsung produk-produk industri kreatif, orang nomor satu di Jawa Tengah ini juga sesekali berdialog dengan peserta pameran. Suami dari Siti Atikoh ini mengapresiasi produk-produk industri kreatif di Jawa Tengah yang semakin tahun semakin kreatif melihat pasar dan berkualitas. Banyak anak-anak di sekitar lokasi, kemudian juga ini pas event yang lingkupnya adalah cukup besar di Jawa Tengah, dan itu kesempatan untuk kami untuk memperkenalkan produk marble ke orang tua sama anak-anak di wilayah Jawa Tengah. Kita saat ini marble ada 280 games yang bisa diunduh secara gratis di App Store sama Google Play Store. Kita ada bermacam-macam, ada yang aktivitas, ada yang bermain peran, ada yang belajar, ada kebanyakan sih tetap ada muatan edukasinya. Jadi game yang bermuatan edukasi. Harapan saya lebih diperbaiki lagi, sudah bagus, ditingkatkan lagi dan lebih sering ada acara seperti ini karena ini bermanfaat untuk industri kreatif. Komunitas sahabat difabel itu paguyuban, ada relawan, ada teman-teman difabel. Bahkan saya sendiri dari Sukoharjo itu bergabung ke komunitas sahabat difabel. Jadi komunitas sahabat difabel itu tidak hanya khusus di Semarang, tapi banyak yang tergabung dari daerah-daerah lain yang bergabung ke komunitas sahabat difabel yang sepaham atau satu misi dengan komunitas sahabat difabel. Dan ketuanya sendiri Bu Noviana Debiantari yang sangat gigih dan ulet membina kami, membimbing kami untuk saling bersama-sama difabel bisa mandiri. Sementara ini kami di MT Haryono nomor 266 depan Radio Gajah Mada. Banyak kegiatan yang kami lakukan, seperti sekarang ini kegiatannya dibagi-bagi karena sudah banyak kegiatan yang kami lakukan. Di sana itu ada di Sukasari, di gedung Sukasari, dan di Mairakoco. Dan saya sendiri sama teman-teman ada yang ditugaskan ke pameran di industri kreatif di Jepara ini. Harapan kami, kenapa kami ikut pameran ini, kami ingin mengenalkan kepada
masyarakat kepada dunia luar bahwa difabel itu difabel bisa mandiri, difabel bisa berkarya, difabel itu sama dengan lainnya. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Arif Sambodo, gelar Desain Produk Kreatif Jawa Tengah 2017 merupakan bagian dari upaya Disperindak Jateng untuk terus mengembangkan industri kreatif di Jawa Tengah. Industri kreatif itu pada hematnya ada 4 tujuan. Satu, tentunya terkait dengan promosi akan produk-produk industri kreatif. Yang kedua, menggali potensi karya industri kreatif dari para pelaku industri kreatif yang ada di Jawa Tengah ini. Yang ketiga, memperkenalkan desain baru yang dalam hal ini tentunya memperkaya khasanah di dalam industri kreatif. Yang keempat, tentunya pendorongan cinta produk Indonesia. Itu 4 tujuan ini yang dilakukan dalam gelar desain produk industri kreatif kemarin. Tentunya harapannya industri kreatif ini semakin berkembang karena ke depan industri kreatif ini semakin diharapkan sebagai penunjang industri kemajuan pertumbuhan industri dalam hal ini di Jawa Tengah. Anda tahu sendiri bahwa perkembangan IT semakin maju dan IT ini akan, kalau bahasa Jawanya, muspro kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka para pelaku industri di dalam menciptakan karya-karya mereka yang sifatnya kreatif. Perkembangan industri kreatif di Jawa Tengah sendiri saat ini terus mengalami kemajuan. Selain terus bermunculan berbagai industri kreatif yang digawangi anak muda, produk-produk yang dihasilkan pun terus meningkat. Mulai dari handicraft, lukisan, software development, hingga game dan animasi. Dikatakan cukup besar juga belum, tetapi yang jelas benih-benih itu mulai bermunculan. Dan ini mulai ditangkap oleh kami, artinya oleh pemerintah, untuk kemudian mendorong mereka, memfasilitasi mereka, dan tentunya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempromosikan, untuk semakin mendorong kreasi mereka, dan tentunya lebih inovatif sifatnya. Jika sebelumnya para pelaku industri kreatif ini berasal dari beberapa kota besar, namun saat ini industri kreatif sudah menyebar di hampir semua kota kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan jika industri kreatif memiliki potensi besar dan pasar yang luas. Saya belum bisa menghitung secara pasti, kalau boleh dikatakan tentunya
perkembangan ini hampir di semua kota, hampir semua kabupaten itu bermunculan aneka jenis produk industri kreatif, baik berbentuk animasi, baik berbentuk kria, baik berbentuk produk-produk yang sifatnya musikal gitu ya, yang itu juga termasuk industri kreatif dan sebagainya, yang kalau dihitung sebenarnya ya cukup banyak lah, karena juga di perguruan tinggi itu juga sekarang bermunculan pula mereka mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kreasi-kreasi di dalam mendukung industri kreatif ini. Untuk terus menumbuhkan industri kreatif di Jawa Tengah, Disperindak Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti memberikan peran, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri kreatif, pendampingan, hingga fasilitas. Yang kita lakukan, yang pertama kita memberikan mereka peran, ya toh, di dalam setiap kegiatan yang sifatnya skala regional maupun nasional, bahkan kalau perlu internasional, kita memberikan dukungan mereka, mensupport mereka, mengajak mereka. Yang kedua tentunya melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia di industri kreatif ini agar mereka paling tidak tahu proses gitu ya. Yang ketiga, kami sendiri memiliki balai, ya, balai kemasan dan industri kreatif yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal ini untuk mendampingi mereka, ya, mendidik mereka, kemudian kalau perlu memfasilitasi mereka. Itu 3 hal yang kedepannya akan kita lakukan terus-menerus agar industri kreatif di Jawa Tengah itu paling tidak sejajar dengan industri kreatif yang ada di beberapa provinsi. Saya ambil contoh adalah di Jawa Barat, di Bandung. Itu paling tidak Semarang gitu, awal dari titik industri kreatif di Jawa Tengah, kemudian bisa menular di semua kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin menggandrungi pasar online menjadi peluang besar industri kreatif akan terus berkembang dan maju. Kepada para anak muda, saya pikir jangan hanya berpikir tentang pekerjaan yang sifatnya normatif, yang formal, ya, bercita-cita seperti menjadi pegawai negeri. Saya yakin di dalam brains mereka, di dalam jiwa mereka ada jiwa yang bersifat kreatif. Nah, itu perlu dikembangkan. Entah itu bersifat art, entah itu bersifat IT, yang memanfaatkan IT. Kalau mereka mempunyai kemampuan itu, jangan segan-segan itu dikembangkan. Upayakan mereka menjadi seorang wirausaha maksud saya. Sehingga nanti jika mereka memiliki kemampuan tersebut, kami dari pemerintah tentunya akan membantu mereka, ya, membantu mereka di dalam mengembangkan kreasi mereka. Kalau perlu, tentu pemerintah mendorong mereka dalam hal ini tentu dengan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, ataupun dengan modal. Itu yang kira-kira harapan kami kepada para anak muda sekarang. Komitmen Disperindak Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan industri kreatif di Jawa Tengah begitu besar dan kuat. Semoga upaya positif dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah tersebut semakin menguatkan cita-cita Jawa Tengah menjadi provinsi yang semakin maju dan sejahtera.